Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Terpujilah namamu. Kami merasakan seluruh kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini. Kami tahu, kami menyadari ini semua karena kasih, sayang, dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Isi terus kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati, urapi mulut lidah hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang penyebab padamnya iman. Penyebab padamnya iman. Kita akan melihat di dalam kitab Galatia 3. Galatia 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Mulai di dalam roh. Artinya begini saudara, orang itu pernah merasakan kemanisan, kenikmatan di saat bersekutu dengan Tuhan. Loh, kok tahu-tahu sekarang diakhiri dengan daging. Nah, di sini kita melihat saudaraku, ya, iman seseorang bisa padam itu pasti ada sebabnya. Kalau ditanya mengapa, tidak mengapalah. Kalau kita kejar terus, mereka akan cari kambing hitamnya. Padahal dirinya sendiri yang memadamkan karya Roh Kudus. Ya, imannya jadi padam. Ya. Seseorang yang sudah mulai dengan roh, kalau tidak berjaga-jaga, bisa mengakhiri dengan hal-hal kedagingan. Ya. Sebab kita melihat saudaraku, hal-hal kedagingan ini setiap hari kita hadapi. Ya, kita hadapi. Dan kalau tidak berjaga-jaga, bisa jatuh. Saya beri contoh begini. Menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, pasti ada di sekitar kita. Ya, pasti ada. Menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, ya setiap kita, baik di dalam pekerjaan, baik harga kebutuhan hidup yang makin lama makin melambung, mungkin dari beras, dari gula, ya dari minyak dan lain sebagainya, sedangkan income kita atau pemasukan kita tetap. Nah, problem-problem seperti ini mau tidak mau kita harus hadapi. Belum lagi sakit, ya, mengalami sakit itu saudaraku, dan problem-problem lainnya. Nah, seperti itu kita harus mengerti apa sih kata firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita mulai di dalam roh terus diakhiri dengan daging. Artinya imannya jadi padam. Ya. Seberapa banyak orang yang dipimpin oleh roh Allah, itulah anak-anak Allah. Jadi kita mau tidak mau harus di dalam pimpinan Roh Kudus. Coba kita melihat di dalam 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Nah, kita melihat, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11. Semuanya ini telah menimpa mereka
sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, Tuhan memberi peringatan tentang peristiwa bangsa Israel. Kurang apa bangsa Israel? Keluar dari Mesir sebagai budak, waktu Tuhan bawa keluar, begitu kaya raya. Dia bisa mendirikan kemah suci, ya, kemah Musa. Nah, tapi lewat beberapa kesukaran yang mau tidak mau harus dihadapi, nah di situ mulai timbul persungutan, ya, ngomel, mengeluh dan lain sebagainya. Nah, kita melihat contoh ini sangat jelas, ya. Israel mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa, tetapi pada akhirnya gagal masuk negeri Kanaan karena bersungut-sungut. Kita perlu belajar firman Tuhan. Nggak cukup saudaraku penuh dengan Roh Kudus, tapi tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Harus firman Tuhan itu menjadi kekuatan. Firman Tuhan yang menghidupkan dan yang menghiburkan kita. Ya. Kita harus isi. Kita harus belajar. Sehingga pada waktu mengalami pencobaan, kita bisa berkata seperti 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi pada waktu mengalami pencobaan kesukaran, kalau kita mengerti firman Tuhan, maka kita akan perkatakan 1 Korintus 10, 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini luar biasa. Kalau kita mengerti, jadi pencobaan yang datang, menurut firman Tuhan, itu pencobaan yang biasa. Tapi menurut pikiran kita, wah Tuhan gak sanggup ini Tuhan, terlalu besar. Sebab apa? Dihadapi sendiri. Kekuatan manusia terbatas. Nah, kalau kita melihat, saudaraku, itu dikatakan tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau Tuhan mengatakan tidak lebih, ya tidak lebih. Kalau kita merasa tidak mampu, pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Nah, dikatakan sebab Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan gak pernah memberi pencobaan melampaui kekuatan kita. Justru lewat pencobaan ini dikatakan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya pencobaan yang datang, Tuhan berikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Nah, di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi pencobaan kesukaran, Allah pasti turut bekerja. Jadi kita tidak menghadapi sendiri. Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja di dalam permasalahan kita, itu namanya Immanuel. Allah beserta kita. Kita pasti mengalami kemenangan, ya. Nah, di sini dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi
pada waktu pencobaan kesukaran datang, jangan lepas dari kasih Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap cinta kepada Tuhan. Ya. Dan akhirnya kita melihat kita keluar sebagai pemenang. Pasti mendatangkan kebajikan. Ya. Kita akan melihat sebuah perumpamaan tentang hakim yang tidak benar dalam Lukas 18 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Nah, di Lukas 18 ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Di sini kita melihat satu peristiwa yang Tuhan ceritakan dalam sebuah perumpamaan. Hakim ini tidak takut akan Allah, tidak pernah menghormati orang, menghormati manusia, tidak pernah. Terus berhadapan dengan janda, ya pasti nggak imbang, pasti tidak imbang, pasti menang si hakim. Tapi di sini Tuhan ingin menunjukkan, sekalipun kita sedang menghadapi permasalahan yang mustahil kita menangkan, tapi kalau kita sungguh-sungguh, kita tidak putus harap, kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, Tuhan memberikan sebuah rekomendasi. Nah, di dalam ayat yang pertama coba kita melihat tentang hakim ini. Ya. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya nggak usah berhenti, kita terus ngotot. Sekalipun secara akal sulit kita menangkan. Sulit kita mengalahkan persoalan itu. Tapi kalau kita tidak jemu-jemu, artinya kita yakin bahwa pada akhirnya kita pasti menang. Ayat yang kedua, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Jadi Tuhan jelaskan di sini. Terus janda ini datang, tolonglah Pak Hakim benarkan perkara. Terus dia tidak pernah menyerah. Sekalipun awalnya hakimnya mengabaikan. Tapi di dalam ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ya, akhirnya dia menyerang aku. Terus Tuhan berkata, ayat 6, 7, dan 8, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Orang-orang pilihan Allah, camkan ini. Ya, camkan. Jadi kalau orang-orang pilihan Allah, jangan menyerah. Jangan menyerah, saudara. Sekalipun secara kasat mata, pandangan mata jasmani kita tidak melihat Tuhan. Tetapi di balik segala peristiwa yang kita hadapi, Tuhan ikut melihat. Mata Tuhan mengawasi orang yang benar, orang yang jahat. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi. Ayat 7 tadi dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Waktu Tuhan menolong kita itu waktu yang paling baik, pas, terbaik, tidak lambat, tidak terlalu cepat. 8, kita melihat, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Nah, terus ada penekanan lagi, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kenapa, saudaraku? Mengapa? Pada waktu anak manusia datang, entah dia dapat, ada nggak masih iman ini bagi umat Tuhan? Nah, kita melihat, saudaraku, mengapa
Mengapa sampai Tuhan menekankan? Sebab sebelum kedatangan Tuhan Yesus, itu ada masa yang sulit. Dan itu sudah dinubuatkan, sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Sebab itu orang beriman harus suka mungut mana, mungut firman setiap hari, sehingga kita mengerti. Kalau Tuhan mengatakan, entah nanti kalau anak manusia datang, masihkah Tuhan mendapatkan iman di bumi ini? Karena kesukarannya begitu besar, dan menurut umat Tuhan yang tidak berjaga-jaga, siapa yang bisa tahan? Aduh Tuhan, kok berat. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2, dan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang keempat. Nah, saudara bisa baca itu 1 Timotius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sebab itu saudaraku, kita ini bukan santai. Ya, datang ke gereja, ingin rame-rame memuji Tuhan, baik saudara. Memuji Tuhan dengan sukacita, baik. Tapi, adakah kita berakar, bertumbuh di dalam Tuhan? Kolose 2 ayat yang ke-7. Coba kita lihat. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh, bukan lemes, bukan loyo, bukan jatuh, tapi bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kita diajar, kita dibekali firman Tuhan yang menimbulkan iman. Pada waktu kesukaran datang, biar hati kita melimpah dengan syukur. Paulus dan Silas berada di dalam kesesakan, kesukaran. Tapi imannya tidak padam. Justru dia limpah dengan syukur. Justru dia memuji-muji Tuhan. Sekalipun secara fakta gak mungkin ada pertolongan. Tapi justru Tuhan membuat mukjizat yang di luar akal pikiran kita. Justru Tuhan membuat sesuatu gempa yang luar biasa. Paulus dan Silas tidak mati. Kalau hari-hari ini kita melihat gempa di Turki, sebanyak yang mati. Bukan ribuan, tapi puluhan ribu. Rumah hancur dan lain sebagainya. Tapi gempa dari Tuhan itu justru menolong umatnya. Membebaskan umatnya. Sebab itu biar kita limpah dengan syukur. Apapun yang sedang kita hadapi, kita belum bisa mengerti, kita bisa belum mencerna persoalan itu, tapi kita langsung terima kasih Tuhan. Hati kita penuh dengan ucapan syukur. Terus bersyukur. Ngerti tidak ngerti bersyukur. Nah, saya akan berikan contoh berikutnya. Di dalam 2 Raja-Raja 4, 2 Raja-Raja 4 ayat pertama sampai yang ke-7, tentang minyak seorang janda. Saya bacakan, saudaraku, 2 Raja-Raja 4 ayat pertama sampai 7. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Janda ini datang dengan permasalahan yang berat, yang tidak mungkin bisa dipecahkan oleh si janda ini. Sebab itu, si janda ini datang kepada Elisa, dia menceritakan permasalahannya. Persoalannya diceritakan kepada Elisa. Di ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah,
kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Elisa tanya, waduh apa yang harus bisa aku perbuat? Dengan kata lain, secara manusiawi, Elisa gak bisa menolong. Tapi Tuhan yang ada di dalam kehidupan Elisa itu yang menolong. Seperti pada waktu Petrus datang ke bait Allah. Dia lihat orang lumpuh dan Petrus berkata, orang ngemis itu pasti mengharapkan sesuatu pemberian dari orang yang datang ibadah. Terus Petrus berkata, emas, perak aku tidak punya. Jadi Petrus ceritakan secara keadaan dia nggak punya apa-apa dia. Tetapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret bangkit berjalanlah. Nah, Elisa sama. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 2 tadi, kalau saya bacakan dalam terjemahan lama dikatakan demikian. Terjemahan firman Allah yang hidup, 2 Raja-Raja 4, firman Allah yang hidup. Aku tidak punya apa-apa kecuali sebotol kecil minyak. Ya. Jadi Elisa tanya, apa yang kamu punya? Nah, di sini saudaraku, ya, janda ini berceritakan, Pak Elisa, saya ini punya utang. Kalau tidak dibayar utangnya, kedua anak saya diambil oleh penagih utang itu, dijadikan budak. Nah, saudaraku, di sini kita melihat sebuah pelajaran yang indah tentang perkataan ini. Ya. Janda ini datang tujuannya, dia minta bantuan, dia minta pertolongan. Nah, ada dua kemungkinan. Dia bisa berpikir minta pertolongan secara materi. Yang kedua, minta pertolongan nasihat. Tuntunan dari firman Tuhan. Nah, di sini kita melihat saudaraku, kalau orang datang tujuannya minta nasihat, tidak ada maksud-maksud yang tersembunyi, minta bantuan materi, nggak ada maksud-maksud itu, saudaraku, dia murni datang karena dia sudah betul-betul terjepit, apa yang bisa aku perbuat? Nah, di sini keindahannya. Kalau seorang datang kepada hamba Tuhan, dia ceritakan semuanya, dan orang yang datang ini hatinya tulus, waktu si Elisa memberi nasihat, apa yang kamu punya? Si janda ini bercerita, kalau dia hanya punya sebuli botol kecil minyak. Nah. Terus Elisa menyuruh untuk janda ini melakukan sesuatu yang betul-betul tidak masuk di akal. Coba ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Lah, secara akal, botolnya kecil, minta bejana dari tetangga, jangan terlalu sedikit, sebanyak mungkin. Pokoknya begitu. Dan herannya saudaraku, janda ini minta nasihat, diberi nasihat yang bertentangan dengan akal. Tapi karena janda ini tulus, dia ingin betul-betul membayar hutang, dan dia minta nasihat kepada hamba Tuhan. Dan Elisa memberi nasihat, dikerjain. Dikerjain. Di ayat yang keempat, dikatakan kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anak masuk, dan anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Jadi apa yang disuruh oleh Elisa? Dikerjai tepat seperti apa yang disuruh. Ditutup, dia yang menuang. Penuh, pinggirkan. Penuh, pinggirkan. Terus angkat. Nah, di ayat yang ke-6,
Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Habis. Sudah penuh. Nah, terus kita melihat 7 kejujuran daripada si janda ini kepada Elisa. Ya, saudara perhatikan. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Jadi apa yang terjadi kan Elisa tidak lihat. Di rumahnya si janda kok. Elisa kan tidak ikut. Hanya janda dan anaknya. Tapi di sini kita melihat kejujuran daripada seorang janda yang diberkati oleh Tuhan lewat tindakan imannya itu. Terus janda ini memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anakmu. Jadi saudara, kalau seseorang punya utang, terus tidak bisa bayar, tapi punya satu niat yang tulus, yang betul-betul ingin membayar, banyak solusinya gimana? Kalau diberitahu, nurut, saudara, nurut. Kadang kita di dalam kesulitan, kesukaran, terus punya motivasi yang gak benar. Datang kepada orang, lihat, wah orang ini kaya. Saya ceritakan kesukaran saya supaya dibantu, supaya ditolong, supaya dibayarkan hutang saya. Itu menurut pikiran manusia. Tapi cara Tuhan lain. Cara Tuhan memberkati kita lain. Jangan sampai kita bersandar, berharap, bergantung kepada manusia. Sebab Tuhan tidak pernah mengizinkan kita bergantung, bersandar kepada manusia. Dikatakan terkutuklah orang yang bersandar, berharap kepada manusia. Jadi di sini kita melihat, saudaraku, kalau orang itu tujuannya sudah nggak benar, datang kepada kita menceritakan masalahnya karena utang banyak, terus dinasehati. Ya, Bu, Pak, sembayang Pak. Sembayang sungguh-sungguh, Tuhan itu penuh kemurahan, Tuhan itu penuh berkat. Sambil kita periksa diri, jangan ada dosa. Langsung kita bisa lihat kalau tujuannya nggak betul, dari wajahnya kelihatan kesel, saudara. Aku datang nih menceritakan utangku, menceritakan masalahku, supaya aku dibantu, supaya aku ditolong. Siapa yang nggak tahu kalau ada masalah, terus berdoa, semua tahu. Semua tahu, nggak usah lagi dinasehati deh soal itu. Nah, di sini kita kelihatan maksud orang itu datang kepada kita apa sih? Ternyata dia punya maksud-maksud tersembunyi, dia ceritakan kepada orang lain supaya orang lain berbelas kasihan kepada dia sehingga membantu. Nah, mungkin bisa dibantu, tapi orang ini hidup dalam bayang-bayang kutuk Allah. Sebab motifnya sudah gak benar. Bersandar, berharap kepada manusia. Ya. Tapi kalau hatinya tulus, betul-betul dia rindu meminta nasihat supaya imannya dibangkitkan. Ya. Supaya imannya dikuatkan. Firman Tuhan yang kita sampaikan itu menghibur, itu menghidupkan. Di dalam Amsal, kalau perkataan itu dikatakan tepat pada waktunya, Amsal 25, coba kita lihat ayat yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi waktu orang itu memberi nasihat, oh iya ini yang aku butuhkan. Oh iya, ini yang aku butuhkan nasihat ini. Nah, imannya mulai timbul. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Diberi nasihat firman, dikuatkan dan lain sebagainya, terus imannya tumbuh. Nah, kalau imannya tumbuh, dia punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Dia tidak akan tumbang. Tapi kalau sudah motivasinya nggak benar, nah ini yang berbahaya.
Kenapa saya tekankan ini? Saya bukan berkata bahwa saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini pada waktu kesukaran datang kepada seseorang menceritakan punya motivasi yang tidak benar. Bukan. Tetapi saya rindu begini, biar kita memiliki hubungan persekutuan tubuh Kristus yang bagus, di saat yang satu berduka, menangis, kita ikut. Kita ikut mendoakan, kita bawa dalam beban doa. Tuhan mengatakan kita ini tubuh, beranggotakan satu dengan yang lain. Nah, biar fungsi tubuh Kristus ini hidup. Kalau fungsi tubuh Kristus ini hidup, pada saat kita melihat seseorang membutuhkan pertolongan, secara materi tidak semua bisa menolong. Tapi kalau kita berdoa, semua bisa. Kita memberi nasihat di dalam firman Tuhan, karena kita sendiri punya kelimpahan firman Tuhan, diberikan. Nah, diberikan. Waktu diberikan, hidup dia. Hidup dia. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesukaran, persoalan tidak akan pernah berlalu selagi kita masih hidup. Nah, kita pasti menghadapi. Tapi jangan takut. Kalau kita sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, mungkin saat itu kita, belum bisa terpecahkan, minta bantuan. Tolong. Mungkin beban yang diangkat, mungkin beban yang dihadapi 50 kilo. Nah, saat itu mungkin kita nggak bisa mengangkat. Tapi kita minta bantuan, tolong angkat. Nah, waktu diangkat jadi ringan. Bawa dalam doa. Saudara, bukan satu kebetulan kalau orang itu datang kepada kita minta nasihat. Tolong Pak, bagaimana caranya? Kita jangan apatis dulu, jangan berprasangka, wah ini datang ke rumah saya pasti minta bantuan. Jangan, saudara. Ya, jangan seperti itu, punya sikap yang tidak baik. Kita nanti jadi yang berdosa. Ya, orang datang kepada kita, kita sudah berprasangka dulu. Oh, ini jangan-jangan mau utang. Dipoles, tolong doakan. Nah, kita bisa melihat, saudara, orang itu datang dengan tulus atau tidak. Di saat kita memberi nasihat, ya, di saat kita memberi bimbingan, kalau hatinya tulus, pasti kelihatan. Pasti kelihatan. Nah, saudaraku, kita melihat lebih lanjut di dalam satu peristiwa, di dalam Lukas 5, ya, Lukas 5 ayat yang pertama sampai 11. Lukas 5 ayat pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara perhatikan, Petrus menepikan perahunya ke pantai, tahu-tahu Tuhan langsung naik saja. Padahal di situ Petrus sedang mengalami gagal. Gagal total, tidak membawa hasil. Tapi pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, terus Tuhan berkata, ayo bertolak ke tempat lebih dalam. Nah, kita melihat, saudara, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Setelah Yesus memakai perahu Simon sebagai alat atau sarana untuk dia mengajar orang-orang di tepi pantai, Yesus menyuruh Simon, ayo sekarang bertolak ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jalamu. Nah, di sini Petrus sudah gak tahan, saudara. Aku tadi menepikan perahu dalam kondisi gagal.
nggak berhasil. Tahu-tahu Tuhan naik, didorong lagi ke tengah, ke agak tempat yang lebih jauh sedikit, saudaraku. Selesai bicara, sekarang ayo ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu. Nah, di sini saudaraku, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Jadi Simon memberitahu, Guru, tadi semalam-malaman sudah. Hasilnya nol. Tetapi saudara ingat, bulu yang patah terkulai, bulu yang terkulai tidak dipatahkan. Sumbu yang sedang berasap tidak dipadamkan. Terus Tuhan berkata, Simon berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nih, sini kita melihat satu pelajaran begini. Sekalipun secara pandangan mata jasmani, kita sedang gagal, kita sedang tidak berhasil, ingat, perjalanan kita bukan hanya didasarkan dengan pandangan-pandangan jasmani. Perjalanan kami dengan iman, bukan dengan penglihatan. Di sini Simon taat dan tebarkan. Sekalipun sudah jelas dia tidak berhasil, apalagi pagi. Ikannya kemana nggak tahu, sudah pada kabur, saudaraku. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Berkat itu urusan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena pandai kita. Bukan dari timur, bukan dari barat datangnya peninggian, tapi dari Tuhan. Gagal. Kalau Tuhan suruh, Tuhan bagaimana caranya? Modalku sudah habis Tuhan. Modalku sudah habis, kekuatanku sudah habis juga Tuhan. Kalau Tuhan suruh, taati. Hasil ketaatan kita akan melihat hasilnya yang luar biasa. Peristiwa Simon biar menjadi satu pelajaran bagi kita. Ya. Nah, kita melihat ketika Simon, ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Di tengah-tengah kesuksesan, Simon sadar, kalau bukan campur tangan Tuhan, gak mungkin dia berhasil. Justru itu udah matanya celik. Tuhan, aku orang berdosa, tapi bisa berhasil karena campur tangan Tuhan. Haleluya. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melanjutkan. Sekarang kita melihat yang menjadi perhatian kita dengan peristiwa-peristiwa ini, menjadi perhatian kita dengan serius, adalah kita sudah sering mendengar tentang firman Tuhan, tetapi apa yang kita dengar lewat firman Tuhan, pertanyaannya, apakah sudah kita lakukan? Simon dengar taat. Janda dengar taat. Saudaraku, kita sering kali mendengar, bahkan mungkin bisa hafal beberapa ayat firman Tuhan. Tapi di saat kita dengar, apakah kita mau mempraktekkan, mau melakukan contoh-contoh yang istri dikatakan tunduklah pada suami. Para istri dengar tapi tidak taat, firman Tuhan mengatakan tidak bahagia. Justru kalau kita dengar, kita taat artinya melakukan, berbahagia. Para suami, adakah kita cinta kepada istri kita? Aduh Pak, gak bisa Pak. Istri saya terlalu cerewet Pak. Terlalu mau menang-menang sendiri dan lain sebagainya. Banyak argumen-argumen yang dikeluarkan. Kalau firman Allah sudah kita dengar, apalagi yang disampaikan adalah firman Allah, terus kita taati, akan berubah. Akan berubah. Haleluya. Juga kita sering mendengar, ampuni
orang yang bersalah pada kita. Kita sudah sering dengar, tapi seberapa banyak yang mau mentaati? Sekali lagi, kita sudah sering mendengar firman ini, tapi apakah kita mau mentaati? Ampuni musuhmu. Mikir saudara, ini orang menyakitkan sekali. Ini orang menjengkelkan sekali. Itu bukan urusan kita. Tuhan tanya, ampuni musuhmu. Kalau dia bersalah, kalau dia lapar, beri makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Terus firman Tuhan juga berkata, jangan kamu membenci. Jangan dendam. Jangan memfitnah. Masih dikerjakan terus. Dengar tapi tidak taat. Dengar tidak. Kita baru melihat satu peristiwa. Wih, orang ini ya kok begitu. Terus dianalisa sendiri. Orang ini gak bener orang ini. Padahal baru melihat sepintas peristiwa itu, kita sudah menghakimi orang itu. Dan perlu diingat, penghakiman yang kita lemparkan kepada orang, itu yang akan menghakimi kita juga. Kita akan dihakimi dengan hal yang sama. Sebab itu saudaraku, contoh firman Tuhan, ya, penyebab padamnya iman. Di saat kita tidak mau mengampuni, di saat kita membenci, di saat kita memfitnah, iman kita jadi padam. Sebab firman Allah jatuhnya bukan di tanah yang subur, di tanah berbatu, di semak duri, atau di pinggir jalan. Dengar tapi dicuri oleh iblis. Sebab itu tidak heran imannya padam. Nah, kalau firman Tuhan yang kita sudah mengerti, terus kita kerjakan. Memang sulit untuk kita melakukan. Contoh, saya beri satu contoh. Roma 12 ayat yang ke-20. Roma 12 ayat yang ke-20. Ini mungkin saudara sudah hafal juga ya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Lapar musuh kita, beri makan. Haus, beri minum. Dengan kita melakukan itu, pembalasan atau hukuman urusan Tuhan. Tetapi yang sering kita ingat, kapan Tuhan? Kapan orang ini dihajar? Kapan orang ini dihancurkan Tuhan? Yang sering kita ingat seperti itu. Kita merindukan Tuhan menghukum. Tapi justru Tuhan memberikan satu pelajaran ampuni. Sebab penghukuman, pembalasan itu bukan urusan kita. Haleluya. Nah, di saat kita mempraktekkan ini, saudaraku, daging kita, kedagingan kita, itu biasanya ikut bersuara. Ikut bersuara. Jangan, buat apa diampuni? Orang seperti itu ikut bersuara. Sebab itu firman Tuhan jadi berat. Gak gampang kita lakukan. Tapi di saat kita taat, firman Tuhan tidak berat. Kesimpulannya, mata kita untuk melihat, mulut untuk berbicara, hati untuk menyimpan firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 11, 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kenapa? Mata ini melihat orang yang menyakiti kita. Mata ini melihat orang-orang yang menjengkelkan kita. Sehingga kadang-kadang orang gak mau duduk dekat-dekat, jauh-jauh. Mungkin orang yang duduk sebelah kiri, dia cari sebelah kanan pojok. Dia duduk di depan, dia duduk di belakang. Pokoknya menjauh lah. Mata ini melihat, mulut ini berbicara. Jangan ngomong sembarangan, saudara. Mata, mulut, dan hati, kalau hati kita diisi terus dengan kebenaran firman Allah, merenung-renungkan firman Allah, hati kita dijaga dengan segala kewaspadaan, maka di saat mata kita melihat hal-hal yang tidak menyenangkan, mulut kita tidak mungkin bicara ngawur, sembarangan, sebab firman Tuhan yang ada di dalam hati kita, itu akan keluar melalui
mulut. Ya. Hati dan mulut ini salurannya, sambungannya. Jadi tidak sembarangan. Dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, Markus 4, 35, 41, mata murid-murid ini lihat badai gelombang yang besar. Yesus tidur. Nah, Yesus tidur, dia sudah panik dan lain sebagainya. Mata lihat, mulut ngomong sembarangan. Guru, kami binasa. Guru, kami binasa. Masa Tuhan tidak peduli? Nah, ini mulut yang ngawur. Jangan gegabah. Nah, mata untuk melihat, tapi perjalanan kami bukan hanya dengan melihat, tapi dengan iman. Ya. Mulut pakai untuk mengucapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dekat mulutmu ada perkataan iman. Katakan, perkataan. Tuhan, betul saya menghadapi badai di dalam kehidupan ini. Tapi badai itu tidak akan bisa menenggelamkan aku. Karena di dalam perahu kehidupan ada Yesus. Nggak mungkin tenggelam. Dan Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi apa yang diomongin, mati kita. Mati betul. Celaka kita, celaka betul. Tapi kalau kita berdak, kalau Tuhan beserta kita, aman. Hanya dekat Allah, hati kita tenang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan sampai iman kita menjadi padam karena kesukaran yang setiap hari kita hadapi. Tapi kalau kita punya iman, kita dekat dengan Tuhan, iman mengalahkan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya. Kembali hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu bahwa kesukaran, kesulitan tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Justru di saat kesulitan itu datang, kami sudah disiapkan jalan lepasnya. Terpujilah nama Tuhan dan kami sangat percaya pasti menjadi kebaikan, pasti menjadi kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Berkati umat-Mu. Mungkin yang hari-hari ini imannya mulai goncang. Karena melihat sikon, situasi kesulitan. Dan Tuhan mengatakan, entahkah waktu anak manusia datang, masihkah Tuhan menjumpai iman? Karena kesulitan-kesulitan yang begitu besar. Tapi lewat firman-Mu, kami yakin dan percaya. Janda yang kesulitan Tuhan tolong. Anaknya sudah mau dirampas. Petrus yang gagal. Janda yang menghadapi hakim yang tidak takut kepada Tuhan. Semua dilepaskan. Begitu juga di saat kami percaya, di saat kami yakin Tuhan pasti membuat jalan lepas bagi kami. Diberkati umat Tuhan sudah mendengarkan, mari kita praktekkan. Mari kita lakukan. Mungkin lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkata, ampuni musuhmu. Itu menjadi penghambat rezeki bagi kamu. Ampuni, kita lepaskan pengampunan. Bahkan Tuhan mengatakan ada pengampunan plus. Ampuni, doakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mentaati setiap perintah firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, sehingga kami keluar sebagai pemenang. Iman kami tidak padam, iman kami terus bertumbuh, dari iman kecil menjadi iman yang besar, menjadi iman yang sempurna. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus berkat ini diberikan. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.